Yang saya hormati Bu Wakil Dekan 1, Ibu Dr. Siti Nafsia, MSW. Yang saya hormati Pak Kaprodi, Pak Ahmad Zaki, MSI, serta Bu Sekprodi dan dosen-dosen program studi kesejahteraan sosial Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi. Yang saya hormati para narasumber hari ini, ada Pak Dr. Muhammad Ikhwan Hamzah yang berkenan hadir, lalu ada Bu Nadia, kemudian ada Mbak Lisma yang saat ini masih ada di Sydney, Australia, lalu ada Mas Ikhlasul Amal nih, mahasiswa kesejahteraan sosial, serta juga moderator dan kawan-kawan mahasiswa, mahasiswi program studi kesejahteraan sosial yang saya banggakan dan saya cintai. Kawan-kawan semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati, memperingati Hari Disabilitas itu seperti halnya Allah menciptakan momentum-momentum hari-hari istimewa. Ada Hari Raya Idul Adha, ada Hari Raya Idul Fitri, ada Hari Jumat, dan hari-hari besar lainnya. Itu laksana charger buat kita. Ada kealpaan tentang satu momen, lalu Allah bangkitkan ingatan kita tentang sesuatu. Idul Adha sebagai hari pengorbanan, mungkin dalam 11 bulan berikutnya kita alpa, kita khilaf, kita lupa, kita bengkalaikan makna pengorbanan dalam hidup yang penuh nikmat ini, lalu Tuhan ciptakan satu hari spesial. Demikian pula momen di 3 Desember di setiap tahunnya ada Hari Disabilitas Internasional. Sebagai momentum kita sering lupa, sering alpa, sering khilaf bahwa ada di antara saudara-saudara kita yang perlu perhatian kita. Ya, orang-orang yang Allah ciptakan berbeda dengan kita. Tapi kita seolah-olah hanya berpikir tentang kita yang sempurna. Kita yang diberi nikmat mata, diberi nikmat telinga, diberi nikmat anggota-anggota tubuh yang sempurna. Lalu kita begitu egois memandang dunia sesuai dengan pandangan kita yang sempurna. Maka walhasil pembangunan kemudian menafikan keberadaan mereka. Jalan-jalan yang tidak memberikan akses bagi mereka, trotoar yang tidak memungkinkan mereka untuk berjalan, akses pada gedung-gedung, ruang-ruang ya publik yang kemudian tidak mengindahkan bahwa mereka ada. Itu adalah hasil dari paradigma kita yang alfa, yang kilaf, bahwa tidak semua manusia diciptakan sama dengan kita. Padahal 1400 tahun yang lalu Rasulullah SAW itu menerima wahyu surah An-Nur ayat 61. Di sana dikatakan laisa 'alal a'ma harajun wala 'alal a'raj harajun wala 'alal marid harajun. Ya, an ta'kulu min buyutikum au buyuti abaikum au buyuti ummahatikum, yang artinya tidaklah ada halangan bagi orang-orang yang tunanetra, tidak ada halangan bagi orang-orang yang tunadaksa, tidak ada halangan bagi orang-orang yang sakit untuk makan bersama-sama di rumah kalian, untuk makan bersama-sama di rumah bapak-bapak kalian, untuk makan bersama-sama di rumah ibu kalian. Inilah kesetaraan, pesan kesetaraan yang diusung oleh ajaran Islam jauh sebelum ada International Day for Disability People yang dicanangkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa secara internasional. Islam sudah membuka mata hati dan mata fisik manusia bahwa ada orang-orang yang al-a'ma, al-a'raj dan al-marid yang sama-sama kita rangkul. Ini pandangan Islam yang luar biasa dan relevan dengan tema
terkait dengan Hari Disabilitas Internasional yang kemarin 3 Desember diperingati. Transformative Solution for Inclusive Development, the role of innovation in fulfilling an accessible and an equitable world. Yang artinya solusi transformatif bagi pembangunan yang bersifat inklusif, mendorong terciptanya dunia yang dapat diakses dan dunia yang adil bagi siapa saja. Maka tema ini sangat relevan dan kita renungkan, kawan-kawan program studi kesejahteraan sosial, betapa beruntung kalian memiliki mahasiswa-mahasiswi yang istimewa seperti Abang Haikal. Saya dengar dari Pak Ikhwan punya keistimewaan yang luar biasa, ya, bisa mengenali orang meskipun baru sekali bertemu, si A, si B, si C. Lalu kemudian hanya mendengarkan sekali terkait dengan nada-nada musik, Bang Haikal bisa kemudian mengikuti secara pasti. Satu keistimewaan yang tidak kalian miliki. Demikian pula ada kawan kita di program studi bimbingan dan penyuluhan Islam, yaitu Mas Kenichi. Ya, beliau tunanetra tapi luar biasa cerdasnya. Bahkan saya pernah ngajar dalam satu kelas, dia adalah anak yang paling aktif dibanding anak-anak yang lain. Selalu dia bertanya, curiosity atau keinginan tahuannya itu luar biasa. Dan ternyata amazingly, luar biasanya adalah bacaan-bacaan dia itu melampaui bacaan anak-anak setaranya. Makanya di kelas itu saya bangga sekali bahwa ternyata Tuhan menciptakan mereka dengan penuh keistimewaan. Disinilah Hari Disabilitas Internasional memantik rasa nurani kita, betapa kita harus bersyukur dan betapa kita punya kewajiban untuk merangkul sesama, untuk membangun satu peradaban yang lebih baik, peradaban Islam yang mengusung kebersamaan, persatuan, dan sensitivitas untuk hidup sebagaimana layaknya. Terima kasih untuk program studi kesejahteraan sosial. Terima kasih untuk kawan-kawan untuk melaksanakan satu momentum agar kita memiliki sensitivitas dalam hidup ini. Mari kita buka dengan ucapan basmalah, bismillahirrahmanirrahim. Semoga Allah memberkati kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Suparto, MID PhD yang telah memberikan sambutan. Sebelum memasuki acara inti seminar, yang nantinya juga akan ada keynote speech dari Ibu Dr. Siti Nafsia MSW dan pemaparan materi oleh para narasumber, maka kita saksikan terlebih dahulu penampilan dari Ananda Haikal yang merupakan mahasiswa kesejahteraan sosial. Padanya dipersilahkan. Hadirin dimohon untuk tetap tenang agar tidak mengganggu.
Terima kasih kepada Abang Haikal atas penampilannya. Sebetulnya nama kamu tuh bukan Ismi Asri, karena bahasa Arab Ismi Asri. Jadi nama saya Asri. Ismi itu nama saya, artinya bahasa Arab. Oke semuanya, anak-anakku semua, Bapak Ibu dosen yang sangat saya muliakan, peserta seminar yang saya banggakan. Saya tidak menyapa satu persatu narasumber yang keren, nanti akan dipanggilkan dan sudah saya mention.
Kebagian saya cuma sebentar, namanya aja keynote. Pak Dekan tadi udah master keynote, itu udah luar biasa. Beliau sudah me-underline, me-highlight poin-poin penting terkait pentingnya Hari Peringatan Disabilitas Internasional. Saya sedikit menegaskan karena kapasitas saya kebetulan selain Wakil Dekan bidang akademik yang turut bertanggung jawab dalam mewujudkan aksesibilitas, dalam mewujudkan asistif teknologi di program pembelajaran di kampus, kapasitas saya juga dengan Bu Lisma sama di CSSN, yaitu di Center for Student with Special Need. Kebetulan kapasitas saya juga sebelum Kak Nadia hadir di Prodi Kesos, saya dosen pengampu mata kuliah disabilitas yang dulu saya belajarnya di McGill University. Saat itu pulang dari sana, saya bersama tim dan saya yang kebetulan dapat proyeknya memprakarsai untuk menerjemahkan sebuah buku disability. Jadi pas Kak Nadia minta, teman-teman mahasiswa kelas disabilitas minta, saya nggak usah tunggu 1-2 detik, langsung jawab siap, saya sanggup. Oke, mana materinya? Tema yang disodorkan oleh Kak Nadia, not all disabilities are visible. Bahasa Indonesia adalah tidak semua disabilitas itu tampak, observable, terlihat. Jadi konteksnya pada hari ini kalau kita menyaksikan Nanda, Abang Haikal mempersembahkan satu album ya Bapak ya. Terkhusus ini ayahanda dari Abang Haikal berkenan hadir. Kami atas nama pribadi mengucapkan terima kasih. Keluarga besar Prodi Kesos menyampaikan terima kasih. Kalau Nanda Haikal tadi tampil, semua orang melihat, semua orang tahu bahwa Nanda Haikal disabilitas, nampak, disebutnya visible. Nah, dalam konteks materi saya adalah yang invisible, artinya tidak tampak. Agak rush aja, mungkin saya 5 menit kebagiannya ya Bu Nadia ya. Oke, ke bawah biar saya terpaku dengan ini, nanti time limited. Ini outline, intinya adalah nomor 6, bersama kita maju. 1, 2, 3 nggak perlu saya, ini intinya adalah bersama kita maju. Abang Haikal nggak bisa maju tanpa kita. Kita nggak bisa maju tadi akreditasi internasional, akreditasi apapun yang di situ ada instrumen mengendaki apakah layanan kita aksesibel atau tidak tanpa bantuan abang dan kedua orang tua. Jadi kita sama-sama membutuhkan. Jadi kita bersama. Lanjut, biar cepet aja. Prinsipnya adalah ada 2 teori yang selama ini mungkin Kak Nadia udah ajarkan. Ya, ada namanya medical model, ada namanya social model. Nanti saya akan berangkat dari situ. Ini rujukan untuk World Social Work Day, International EDPD-nya, International Day for Person with Disabilities-nya. Ini yang tadi Pak Dekan mention tentang ketetapan di PBB. Lanjut ke bawah, ngikutin ritme saya ya, cepet ya. Lanjut ke bawah. Nah ini, dalam konteks Indonesia kita bangga sudah disahkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang penyandang disabilitas. Kak Nadia pasti udah kenyang ini menjelaskan di kelas. Lanjut. Nah tadi yang dibacakan oleh Pak Dekan, saya nambahin 1 ayat yang di sampingnya untuk menegaskan Nabi yang tanpa sengaja berbaling muka saat hadir di depannya seorang yang buta. Nabi aja dapat teguran, abasa wa tawalla dan seterusnya. Nabi aja dilarang untuk bertindak diskriminatif, dengan tidak nengok, dengan tidak mengabaikan, itu aja ditegur. Lah kita umatnya, kalau kita melebihi apa yang dilakukan oleh Nabi yang itu juga tanpa sengaja, itu merupakan landasan dalil yang tidak bisa kita abaikan. Sebagai umat Rasulullah SAW, kita tidak boleh mengabaikan saudara kita meskipun buta, meskipun netra, meskipun tuli, meskipun tunarungu, dan nanti sedikit contoh yang invisible, yang tak nampak. Gitu ya. Jadi itu landasan Al-Qur'an, dalilnya tegas. Allah sudah menegaskan dalam umul kitab. Lanjut, dipercepat aja. Nah ini di antara yang hari ini kita peringati, ini merupakan perwujudan kita memenuhi hak-hak saudara kita yang disable. Ada 10 hak yang
dan hak semuanya yang tentu kita berkewajiban untuk memenuhinya. Lanjut. Oke, lanjut. Biar cepet. Ini nanti karena dia bisa bikin sheet untuk meng-highlight apakah kita bisa mengukur secara negara, secara nasional regulasinya udah jelas. Kalau tadi regulasi agama, landasan agamanya, fondasinya udah jelas, sekarang secara hukum negara aja udah jelas. Ada kebijakan yang karena kita di bawah Kemenak ya, di Dikti, di sini ada kebijakan kampus inklusif. Nah, nanti di slide sebelah kanan implementasinya seperti apa. Nanti Kak Nadia bisa menceklis dengan teman-teman di kelas. Saya kira mungkin udah didiskusiin. Kira-kira kebijakan tersebut sudah terlaksana belum dalam konteks kita di kelas, dalam konteks kita di Indonesia, dalam konteks kita di kampus. Lanjut, yang kedua, indeks kampus inklusif. Ini ada budaya inklusi, ada praktik inklusif, ada kebijakan inklusif. Nanti Kak Nadia dipandu oleh dosen yang lain juga, Pak Kaprodi juga, kami juga CSSN, sama-sama untuk melis apakah kampus kita punya indeks ini, kriteria ini atau memenuhi kriteria ini. Apakah misalnya ciri budaya inklusi itu udah ada. Dengan kita tadi mengapresiasi Nanda Abang sudah presentasi, kemudian Pak Wadek 3 memfasilitasi dengan kita punya keyboard dan lain-lain. Apakah ada lagi selain checklist 3 ini? Saya kira ini nanti sebagai PR-nya. Lanjut. Ini definisi pendidikan inklusif. Kalau ini definisi normatif, Kak Nadia nanti bisa nanya ke Abang Haikal, bisa nanya ke Mas Kenichi, bisa nanya ke yang invisible disabilities. Mungkin di antara kita semua yang hadir di sini juga mengalami misalnya sebetulnya disabilitas tapi nggak nampak dan butuh diakui. Ini silahkan di checklist. Menurut kita disabilitas itu apa? Menurut kita pendidikan yang cocok dengan disabilitasan kita itu apa? Nanti silahkan untuk menjadi bahan diskusi. Lanjut. Nah, ini yang acuan global, acuan